Ekonomi Singapura tumbuh sebesar 3,9% pada kuartal pertama tahun 2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Ya, pemirsa, terlepas dari perkembangan positif dalam beberapa pekan terakhir, prospek ekonomi global tetap dibayangi oleh ketidakpastian yang signifikan dengan resiko yang cenderung mengarah ke sisi negatif. Ekonomi Singapura tumbuh sebesar 3,9% pada kuartal pertama tahun 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan estimasi awal pemerintah sebesar 3,8% yang diumumkan bulan lalu. Namun secara kuartalan dan setelah disesuaikan secara musiman, produk domestik bruto Singapura justru mengalami kontraksi sebesar 0,6% pada periode Januari hingga Maret. Meski demikian, angka ini lebih baik daripada estimasi awal yang memproyeksikan kontraksi 0,8%. Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 di kisaran 0,0% hingga 2,0% setelah sebelumnya merevisi turunan dari kisaran 1,0% hingga 3,0% pada bulan April menyusul rencana tarif global yang diumumkan oleh Amerika Serikat. Terlepas dari perkembangan positif dalam beberapa pekan terakhir, prospek ekonomi global tetap dibayangi oleh ketidakpastian yang signifikan dengan resiko yang cenderung mengarah ke sisi negatif. Singapura sebelumnya telah memperingatkan resiko resesi dan hilangnya lapangan kerja akibat dampak dari kebijakan tarif Amerika Serikat. Menteri Perdagangan pekan lalu mengatakan proyeksi pertumbuhan mungkin perlu direvisi kembali jika ketidakpastian terus berlanjut. Sebagai catatan, resesi teknikal terjadi jika suatu negara mengalami kontraksi ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut. Sebagai salah satu ekonomi paling terbuka di dunia dan pusat pengiriman global, Singapura juga menghadapi dampak tidak langsung jika tarif-tarif ini memperlambat perdagangan dunia. Pemerintah Singapura tengah berupaya menegosiasikan pengecualian untuk tarif obat-obatan yang hingga kini masih menjadi ancaman meski belum diumumkan secara resmi oleh Amerika Serikat. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik, pemirsa, kita akan terlebih dahulu melihat bagaimana update pergerakan IHSG pada pagi hari ini. Kita akan simak bersama-sama di layar televisi berikut ini. Kita lihat bersama IHSG tampak masih menguat di 0,48%, menguat ke 7.201,5. Kemudian saham-saham yang menjadi top gainers ada TPIA, Raja, kemudian ada PGEO, SMKR, ada Elsa, Brand, kemudian Goto, DSSA, ESA dan juga MBMA. Kemudian kita melihat ada top losers yang masuk ke dalam jajaran top losers pada pagi hari ini ada Telkom, kemudian Adaro atau Alam Tri Resources Indonesia Tbk, ada kemudian Unilever, kemudian saham AYAM, Film, kemudian HMSP, Mapa, Sido, Mark dan juga BDKR. Itu dia. Berikutnya kita akan cermati dari sisi pergerakan sektoral. Ini ada beberapa sektor, ada finance, tekno, energi, kemudian infrastruktur yang memang bergerak di zona positif ya. Kemudian ada beberapa sektor juga yang mengalami tekanan, properti, kemudian non-cyclical, dan beberapa sektor lainnya juga yang mengalami tekanan pada perdagangan hari ini. Ya. Iya, baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Ya, tetap perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo dan rekan saya. Ya, dan saya Rosalin Chu, pemirsa, kami ucapkan terima kasih dan Sampai jumpa. Keren.